Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di malam yang mulia ini, di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan jamaah sekalian, hari ini sedang mendapat ada yang mengatakan ini ya malam Maid, dan mengatakan ya, belum malam Id. Belum afan. Sahih ya? Besok ada yang Id nggak? Belum. Besok ada kan, tapi kan besok ada. Ya makanya sebagian ada yang mengatakan ini sudah Id. Ya. Tapi kita jamaah insyaallah ikut dengan ya mayoritas. Bahwasanya Id bersama dengan mayoritas. Sehingga jamaah sekalian, di malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang fikih kurban, kemudian sholat Aidul ya Adha. Jamaah sekalian, penyembelihan di dalam Islam itu ada dua macam. Penyembelihan di dalam Islam secara umum itu ada dua macam. Yang pertama penyembelihan untuk Allah. Yang kedua penyembelihan untuk selain Allah. Penyembelihan untuk Allah jamaah ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama diantaranya apa? Ada udhiyah. Udhiyah itu bahasa kitanya kurban. Kemudian ada akikah. Kemudian ada al-hadyu. Hadyu itu penyembelihan dari jamaah haji. Ada hadyu syukron, ada hadyu jabron. Ya. Syukron itu untuk jamaah tamattu atau kiron, adapun jabron itu bagi jamaah haji yang melakukan pelanggaran. Jadi ada tiga macam. Yang masruh ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang kedua jamaah penyembelihan untuk selain Allah. Maka penyembelihan untuk selain Allah secara garis besar dibagi dua lagi jemaah. Ada penyembelihan untuk selain Allah yang diperuntukkan adalah ritualnya. Yang kedua ada penyembelihan untuk selain Allah yang diperuntukkan dagingnya. Maka hukumnya beda. Hukumnya beda. Makanya masalah penyembelihan untuk selain Allah, baik ritualnya ataupun dagingnya terbagi menjadi empat. Yang pertama jemaah, penyembelihan untuk selain Allah li ta'zim, untuk pengagungan. Maka hukumnya haram karena termasuk syirik akbar. Contoh gini jemaah, ada seorang dia nyembelih karena gurunya datang ke rumahnya. Kemudian dia sembelih di hadapannya. Jadi yang diperuntukkan ritualnya. Walaupun dia menyebut nama selain Allah, maka sembelihan ini haram. Jadi ritual inilah yang diberikan. Padahal ritual penyembelihan itu ibadah jemaah. Dan ibadah ketika diberikan kepada makhluk, maka hukumnya syirik akbar. Itu nggak boleh. Terus dagingnya untuk apa? Ya macam-macam. Karena dagingnya ada yang dibuang jemaah. Contoh seperti larung sesaji, ya. Kepalanya dibuang. Karena memang yang diperuntukkan untuk penghuni tempat tersebut adalah apa? Ritualnya. Itu yang diinginkan. Sedangkan ritual penyembelihan itu ibadah, sehingga kalau ibadah dipalingkan kepada makhluk termasuk syirik akbar. Yang kedua jemaah, penyembelihan untuk selain Allah dengan menyebut nama selain Allah. Contoh dengan nama apa? Wali fulan. Dengan nama Isa bin Maryam. Maka jamaah statusnya halal atau haram? Haram, bangkai. Ya. Yang ketiga penyembelihan untuk selain Allah dalam artian apa? Bertepatan dengan acara-acara bid'ah. Apakah dagingnya boleh dimakan? Boleh ya jamaah. Silang pendapat ya, silang pendapat.
Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan diperbolehkan. Ya. Ini Islam pendapat. Yang keempatnya masalah penyembelihan untuk selain Allah yang diperuntukkan adalah dagingnya. Boleh tidak jemaah? Karena untuk memuliakan atau karena gembira kedatangan ya gurunya misalkan. Jadi sembelih ayam karena gurunya mau datang. Dan yang diperuntukkan adalah dagingnya. Boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh. Antum memuliakan tamu dengan menyembelih ayam, boleh. Nyembelihnya di mana? Ya di belakang. Nyembelihnya di tukang jagal. Menyembelihnya juga sama, ritualnya baca bismillah macam-macam. Cuma yang diinginkan adalah apa? Daging. Dan daging ini jemaah babnya muamalah, dan muamalah itu maksudnya boleh. Ya, selagi tidak digunakan untuk maksiat. Maka tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Ya. Dan yang masalahnya di malam hari ini yang akan kita bahas adalah penyembelihan yang masyru' yang apa jemaah bertepatan dengan tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu udhiyah. Dan udhiyah jemaah sekalian secara bahasa dzabhul udhiyati waqtat duha. Menyembelih binatang di waktu duha. Itu udhiyah. Udhiyah itu dari kata apa? Toha. Makanya sembelihan udhiyah itu jemaah atau kurban itu tidaklah sah kecuali setelah apa? Setelah sholat Id. Sholat Id jemaah. Kalau ada suatu kaum yang mereka tidak sholat Id misalkan, maka tunggu matahari terbit, naik satu tombak, kemudian tunggu. Ya, seukuran cukup untuk mengerjakan 2 rakaat plus 2 khutbah. Kalau sudah berlalu kira-kira waktu ini jamaah, maka boleh dinyembelih. Tapi kalau belum boleh. Ya, karena sekali lagi jamaah, ya udhiyah itu penyembelihan yang dilakukan di waktu duha, ketika di pagi hari. Adapun secara istilah syar'i, hiya ma yudbah minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'iz. Adapun udhiyah secara istilah syar'i artinya binatang yang disembelih, baik berupa unta, kemudian sapi, kemudian domba, dan kambing biasa. Taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapannya masalahnya? Yaumal Id. Ketika di hari Id, tepatnya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Inilah udhiyah. Beda akikoh. Akikoh itu penyembelihan kambing yang dilakukan di hari ke-7 kelahiran seorang anak. Ini akikoh. Ini kalau tadi haju, ya beda lagi ya dari jamaah haji. Jangan masalahnya dari definisi ini bahwasannya udhiyah itu sah hanya dari 3 jenis binatang. Unta, kemudian apa? Sapi, kemudian domba, kemudian ya kambing biasa. Nah, sehingga jamaah kalau misalkan ada seseorang misal dia ingin kurban dengan 1 juta ekor kelinci, boleh tidak jamaah? Enggak boleh. Ustaz, tapi kan dagingnya lebih banyak. Enggak boleh. Atau dia ingin kurban dengan 100 ekor kuda, boleh? Boleh tidak jamaah? Enggak boleh. Kuda itu hal atau haram? Kuda itu halal. Tapi apakah boleh dijadikan hewan kurban? Enggak boleh. Ya, enggak boleh jemaah. Tidak diperbolehkan. Walaupun dagingnya lebih banyak. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena memang binatang kurban itu hanya dari 3 jenis. Ustaz, kalau kerbau bagaimana? Kerbau itu termasuk jenis apa? Sapi. Kalau banteng? Banteng itu kalau jantannya sapi ya masuk. Tapi kalau banteng matador, wallahu a'lam jemaah. Itu jenis sapi atau jenis sendiri jemaah. Kalau jenis sapi boleh. Tapi kalau jenis hewan tersendiri dan bukan bagian dari sapi, maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Ya.
Dan ini ya mah di antara salah satu kita mendeteksi suatu amalan termasuk bid'ah itu caranya gini ya mah. Kalau ada suatu amal ibadah dikaitkan dengan jenis, ya, tetapi ternyata tidak ada dalil, berarti itu bid'ah. Karena orang mengatakan korban itu dengan ayam. Maka kita tanya, mana dalilnya? Ternyata nggak ada. Ada dalil, ada dalil jamaah yang apa namanya kurban dengan apa? Ayam. Kalau nggak dengan apa? Dengan telur. Nggak ada dalilnya, mas, nggak ada dalilnya. Nggak ada yang sahih jamaah, nggak ada yang sahih. Yang sahih cuma ini. Yang sahih cuma ini. Atau ada seorang mengatakan ibadah dikaitkan dengan tempat. Maka jamaah kita minta dalil. Kalau ada dalilnya, berarti itu benar. Kalau tidak, berarti itu bid'ah. Contoh jamaah, haji itu di mana? Di Mekah. Ada dalilnya? Ada. Jadi kalau ada orang mengkaitkan suatu amal ibadah dengan tempat, kok tidak ada dalil, berarti itu bid'ah. Atau dengan apa lagi jamaah? Dengan waktu. Ternyata tidak ada dalil, berarti itu bid'ah. Atau dengan tata cara. Kalau tidak ada dalil, maka itu bid'ah. Dan ya, ada berapa cara lagi jamaah? Ya. Taqarruban ilallah. Ingat, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena apa jemaah? Ingin disanjung, dipuji, tidak. Tapi ikhlas karena Allah. Di hari Id, tepatnya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Ya. Sekarang ya masalah jin, apa hukumnya? Jawabannya para ulama kita berbeda pendapat. Jumhur mengatakan sunnatun muakkadah, sebagian ulama mengatakan wajib. Dan penulis kitab jamaah lebih condong pendapat jumhur yang mengatakan apa? Sunnatun muakkadah, sunnah yang hampir-hampir mendekati wajib. Apa hujahnya? Pertama, firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ya. Di sini itu perintah jamaah, tetapi jumhur memahami perintah di sini maksudnya apa? Sunnah. Maksudnya sunnah. Begitu pula masalah yang berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Ya, biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi pernah berkurban dengan 2 kambing kibas yang memiliki warna hitam dan putih. Maka ini kambing yang ideal jemaah. Kalau antum ingin kurban, cari yang warna hitam putih. Aqranaini, bertanduk. Ini isyarat apa? Jantan. Walaupun betina boleh, tidak masalah. Kalau lagi ngandung boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Kalau antum tega ya tidak masalah. Kalau misalkan ada binatang jemaah disembelih pas bunting, ternyata ketika disembelih pas di apa namanya dikulitin, janinnya mati misalkan. Pertanyaan jamaah sekalian, janin ini halal dimakan atau tidak? Jawabannya halal. Dhabihatul janin, dhabihatul, jadi sembelihan janin itu sembelihan ibunya, induknya. Jadi kalau induknya disembelih maka janinnya halal. Tapi kalau pas dikulitin, dibelek, ternyata janinnya masih hidup, maka harus sembelih lagi jemaah. Bismillah, sembelih. Tapi kalau tidak, ya maka tidak boleh. Jadi kalau ternyata dibelek sudah mati, berarti ikut penyembelihan ya induknya. Kenapa? At-tabi'u tabi. Jadi hukum suatu yang ikut itu sama dengan yang diikuti. Ya, maka kalau induknya sudah disembelih, maka hukumnya halal, boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian masalahnya, dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Maka jamaah sekalian, yang afdol shahibul kurban itu nyembelih sendiri. Ya. Jangan sampai antum seumur umur nggak pernah nyembelih binatang jamaah. Nabi pernah nyembelih berapa ekor unta jamaah? 63. Beliau kurban 100 ekor unta. Kira-kira berapa jamaah? Kalau satu ekor unta harganya 100 juta kali 100 jamaah. Itu kurbannya Nabi. Kurbannya Nabi jamaah. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya antum pernah nyembelih
Masa sudah umur sekian puluh tahun nggak pernah nyembelih ya apa namanya binatang, ayam pun nggak pernah. Oh masalah jemaah. Ya sudah kalau begitu antum latihannya nyembelih apa, marmut. Sembelih marmut jemaah. Marmut halal tidak jemaah? Marmut itu jenis kelinci ya. Tapi kalau hamster itu tikus nggak boleh, haram. Tapi kalau marmut halal. Ada latihan, beli marmut sembelih atau beli kelinci sembelih, silakan. Kalau enggak ya ayam. Jadi latihan nyembelih. Bagaimana kalau misalkan nyembelih saja nggak berani, kalau ada panggilan jihad gimana jemaah? Jihad darah kabur, oh ini masalah jemaah. Kaum muslimin itu tidak boleh lari ya kalau berhadapan dengan dua orang kafir jemaah, nggak boleh lari. Jadi kita itu lawannya banding 2. Dulu di awal-awal Islam 1:10. Sekarang 1:2. Karena kondisi kita semakin lemah jemaah. Nah, sehingga harus kuat, ya harus kuat seperti itu. Latihannya tadi ya, nyembelih dulu. Kalau perempuan boleh nyembelih tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh, nama salah. Jadi kalau antum nggak berani, sudah istri antum suruh nyembelih, antum yang pegangin. Oh, ini masalah ya. Tapi boleh jemaah salin, boleh. Perempuan boleh nyembelih ya, boleh ya. Tapi kalau bisa suaminya nyembelih, istrinya pegangin. Wasamma wa kabbar. Dan beliau membaca bismillah dan bertakbir. Makanya masalahnya ketika nyembelih yang sunnah itu baca bismillah dan takbir. Ustaz, kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim boleh tidak? Sah tidak sembelihannya? Sah. Tapi yang sunnah cukup bismillah. Kenapa jamaah sekalian? Karena momennya tidak tepat. Bismillah itu ya apa jamaah? Konteksnya apa? Pembicaranya apa? Kasih sayang. Sedangkan antum ingin nyembelih, masa ingin nyembelih bismillahi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kemudian nyembelih, kurang tepat. Makanya surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillah. Kenapa jamaah? Karena surat At-Taubah itu konteksnya peperangan. Oh, bunuh orang baca bismillahirrahmanirrahim, nggak tepat. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Ini diantara salah satu alasannya. Maka ketika misalnya nyembelih bacanya bismillah. Kalau ingin dilanjut apa? Bismillahi wallahu akbar. Kalau ingin dilanjut lagi boleh disebut nama orangnya. Seperti Nabi, hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, boleh. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya sah. Ya, cuma yang sunnah cukup bismillah. Kalau ingin ditambah maka tambah dengan wallahu akbar. Dan kemudian masalian wa wada'aritlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas hewan kurbannya. Apa tujuan jemaah? Tujuannya agar hewan itu tidak berontak. Tapi ingat ya, diinjak bukan apa namanya injekan menyiksa, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mempersempit ya ruang geraknya. Nah masalah, tapi jangan disakiti, nggak boleh jemaah. Sehingga ini pun menunjukkan bahwasannya nyembelih itu ada adab-adabnya. Di antaranya jemaah baca bismillah, kemudian dibaringkan di lambung sebelah kiri, dihadapkan ke kiblat, tidak diasah senjata di hadapannya, ditajamkan, dikenyangkan, ya, tidak menyembelih di hadapan hewan yang lainnya. Ini adab-adab jemaah, adab-adab. Ya. Dan nyembelih itu jemaah sekalian yang sempurna, ya, 4 saluran terputus. Saluran pernapasan, makanan, urat kanan, urat kiri terputus. Ini paling sempurna. Kalau misalkan jamaah, saluran pernapasan terputus, makanan terputus, urat kanan terputus, kiri tidak. Jawabannya jamaah, ini apakah ini bangkai? Jawabannya masih sah. Cuma di bawah sempurna. Yang ketiga, kalau yang terputus hanya saluran pernapasan dan makanan, urat kanan, urat kiri nggak terputus, apakah bangkai jamaah? Sedang pendapat. Ada yang mengatakan bangkai, ada yang mengatakan tidak. Yang tepat masih sah, tapi paling bawah. Yang keempat, kalau ternyata antara saluran pernapasan atau makanan nggak terputus, ya misalkan, ya, maka dilihat kondisi jamaah. Kalau misalkan senjata sudah diangkat dan jaraknya masih sangat sebentar, maka langsung segera diulang. Nah masalah, diangkat tapi langsung segera. Tapi kalau sudah diangkat
dan jaraknya sudah lama, maka dilihat. Kalau binatang ini jamaah setelah senjata itu diangkat dan ternyata saluran pernapasan belum terputus dan ternyata binatangnya mati, maka ini bangkai. Maka ini bangkai. Tapi bagaimana kalau senjata itu diangkat, ternyata binatang ini masih jalan, masih hidup? Bolehkah diulang? Silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena diharamkan menyembelih 2 kali. Sebagian ulama membolehkan, seperti mazhab Syafi'i membolehkan. Hujah mereka gini jemaah. Penyembelihan yang kedua itu dianggap penyembelihan baru. Kenapa? Binatangnya masih hidup. Bukan penyembelihan yang kedua. Ya kenapa? Karena binatangnya masih hidup. Ya, tetapi jemaah kayaknya kita juga tidak apa jemaah sekitarnya bahasa Jawanya tidak koluk ya. Sudah disembelih masih jalan-jalan. Makanya ya latihan tadi ya. Antum latihan dulu nyembelih ayam ya. Jangan sok berani ternyata baru lihat darah pingsan. Oh, masalah jemaah. Kalau pingsan antum lihat langsung diambil teruskan. Jangan dibiarkan jemaah. Tapi langsung diambil kemudian teruskan. Nah, sehingga ketika nyembelih itu fokus ke saluran tadi jemaah. Makanya dipegang, dikumpulkan. Kemudian jangan salah juga ketika meletakkannya salah, tenaganya nggak ada jemaah. Terus tepat dikumpulkan, kemudian ini fokus. Kalau ini sudah terputus, insya Allah sah seperti itu. Ya. Bagaimana mas Salian? Surutu masru'iyatil udhiyah, syarat sahnya udhiyah. Yang pertama jemaah, tusanul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurut al-atiyah. Atau masalah sebelumnya ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya udhiyah itu hukumnya wajib. Hujahnya sama. Dalilnya sama, cuma sisi pendalilnya berbeda. Mereka yang mengatakan wajib berhujah dengan ayat tadi. Wanhar itu jamaah ya bentuknya perintah. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil memalingkan. Dan ternyata jamaah yang ada apa? Dalil yang mendukung. Bahkan Anas menyebutkan Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. Dan beliau selalu berkurban. Bahkan beliau pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Bahkan Abu Hurairah pernah mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rezeki kemudian tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Ya Mas Alian, kalau ada seorang meninggalkan ibadah sunnah diancam tidak? Tidak. Orang nggak duha nggak diancam, orang nggak tahajud nggak diancam, orang tidak Senin Kemis nggak diancam. Ini orang punya kemampuan berkurban, nggak kurban diancam. Berarti artinya Mas Alian, kurban itu wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan sunnah. Kebanyakan ulama mengatakan sunnah, tapi hujah ulama yang mengatakan wajib kuat jam. Tapi gini jam. Baik kita condong pendapatnya mengatakan sunnah ataupun wajib, intinya gini, kurban itu bentuk syukur. Dan ingat jamaah sekalian, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat atas kalian. Nah, sehingga jamaah sekalian mungkin dengan sebab antum kurban, Allah jadikan harta kita barokah, dimudahkan urusan kita. Yang tahun ini mungkin jamaah kita hanya berkurban dengan kambing yang harganya 2 juta misalkan. Tapi karena syukur kita kepada Allah, mungkin tahun depan kita bisa berkurban dengan kambing yang harganya 5 juta. Kurban lagi, karena kurban itu ingat jamaah, setiap tahun kalau dia mampu. Karena ini kita sebutkan standar mampu itu seperti apa jamaah. Ya. Kemudian dia kurban dengan kambing 5 juta. Tahun depannya bisa kurban dengan sapi. Karena rezekinya semakin barokah, semakin lancar urusannya. Dan bahkan mungkin dia bisa berkurban apa dengan unta. Kenapa? Bisa naik haji plus. Mungkin jemaah dengan sebab kurban. Tapi sebaliknya kalau seandainya ada seorang di tahun ini dia punya keluasan rezeki untuk berkurban tapi nggak mau, barangkali jemaah ini khawatir termasuk kufur nikmat. Akhirnya apa jemaah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kalian kufur, azabku sangat pedih. Ya. Dan azab Allah itu banyak caranya. Allah ambil barokahnya. Jadi hartanya itu tetap, tapi barokahnya nggak ada. Atau mungkin Allah ambil hartanya sehingga di tahun depan
Allah jadikan orang tersebut benar-benar fakir miskin sehingga nggak punya harta sama sekali, bahkan sampai minta-minta. Kenapa? Tahun kemarin diberikan rezeki nggak mau kurban. Berarti kalau begitu jadikan fakir saja benar-benar, biar benar-benar nggak mampu, jadi nggak dosa. Khawatir seperti itu. Nah sehingga jamaah, kalau antum punya keluasan rezeki ya, dan ada sisa uang untuk bisa beli seekor kambing yang harga mungkin 2 juta, kurban. Ya, kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalian, tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah. Jadi udhiyah itu disunahkan bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama Islam. Artinya kalau kafir tidak sah. Ada orang kafir datang ke masjid, misalkan dinyatakan hewan kurban, tidak sah. Tapi kalau dihadiahkan boleh tidak jamaah antum sembelih? Boleh, karena hadiah dari seorang kafir boleh diterima kalau hadiahnya halal. Tapi kalau niatnya kurban tidak sah. Yang kedua al-buluk wal aql, balik dan berakal. Jadi artinya kalau dia tidak balik, tidak berakal, maka dia tidak mukallaf seperti itu. Kemudian al-istita'ah, mampu. Dan mampu ini jamaah salian bi an yamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man tulzimuhu nafaqatuhu. Jadi orang yang punya kemampuan ya, standarnya jamaah salian, dia memiliki ya uang untuk membeli hewan kurban yang dimana uang ini uang lebih setelah diambil untuk biaya nafkah dirinya dan biaya nafkah orang-orang yang wajib dinafkahi selama kapan ya mas? Selama 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Antum sudah punya uang disimpan untuk makan selama 4 hari. Kemudian ada sisa uang dan uang ini jamaah bisa untuk membeli 1 ekor kambing, berarti kita sudah mampu. Kalau menurut jumhur kita sudah sunnah muakkadah. Kalau menurut sebagian ulama kita sudah dianggap wajib. Menurut sebagian para ulama. Kemudian masalian, la tasihul udhiyatu an takuna min. Jadi udhiyah itu tidaklah sah kecuali dari 3 jenis hewan ternak. Pertama unta, kemudian sapi, domba dan kambing biasa. Bertanya masalian, mana yang afdal? Secara umum jamaah sekalian yang afdal pertama unta sendirian, yang kedua sapi sendirian, yang ketiga kambing sendirian, kemudian unta patungan, kemudian sapi patungan. Ini secara umum. Jelas? Ya. Karena kadang kambing juga ada harganya 1 ekor 100 juta. Ada? Ada. Kambing kontes. Ya. Harganya 100 juta 1 ekor. Jadi secara umum seperti itu cuma. Tapi kalau misalkan dibenturkan antara orang yang patungan unta, 1 orangnya 10 juta. Dengan orang yang kurban 1 ekor kambing harganya 2 juta. Mana yang afdal jemaah? Hah? Wallahu alam, kalau kita melihat bahwasanya kurban itu sedekah, maka semakin banyak semakin afdal. Jadi kalau seperti ini mana yang afdal? Unta patungan. Kenapa? Karena lebih besar nominalnya. Ya. Memang sebagian ulama yang mengatakan apa namanya? Ya, kambing. Kenapa? Karena Nabi kurban dengan kambing. Jawabannya kalau ini alasannya keliru. Kenapa? Nabi pernah berkurban dengan unta. Ya. Nah, sehingga wallahu a'lam jamaah sekalian, kurban itu sama seperti sedekah. Jadi semakin banyak bagi semakin afdal. Tapi kalau secara umum iya. Urutannya tadi, ya. Unta sendirian, sapi sendirian, kambing sendirian, kemudian unta patungan, kemudian sapi patungan. Ya kemudian masalah wa tudzi usyatu fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitihi. Jadi 1 ekor kambing itu cukup untuk kurban dari 1 orang dan ya keluarganya. Ya. Dan ingat ya masalian, pembiayaannya harus dari 1 orang. Jadi tidak boleh antara suami dan istri patungan. Mas, ayo patungan yuk beli cempek. Enggak boleh ya masalian. Harus apa? Biaya dari 1 orang, dari suami, istri. Kalau suami uangnya kurang, maka istri kasih hadiah dulu, kemudian suami yang beli. Nanti suami berkurban atas nama dirinya, diniatkan untuk keluarganya juga. Maka istrinya dapat, anaknya dapat, orang tuanya yang meninggal dapat, anaknya yang meninggal dapat. Ustaz, kalau misalkan ada seorang dia kurban untuk mayit secara khusus, boleh tidak jamaah? Boleh, tapi nggak sunnah. Boleh, tapi nggak sunnah. Kenapa jamaah sekalian?
Nabi nggak pernah kurban khusus untuk Khadijah, nggak pernah. Nggak pernah khusus untuk siapa? Ibrahim. Padahal Nabi pernah kurban 100 ekor unta. Kira-kira bisa tidak Nabi mengkhusus untuk Khadijah? Bisa, tetapi Nabi nggak melakukan. Kenapa? Karena nggak sunnah. Yang sunnah yang kurban yang masih hidup. Tapi kalau seandainya ada yang mengkhususkan, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan boleh tapi nggak sunnah. Boleh tapi nggak sunnah gimana? Ya boleh-boleh saja, silakan. Tapi bukan sunnah. Yang sunnah apa? Yang kurban yang masih hidup, seperti itu. Ya. Ustaz, kalau terjadi kasus gini, ada orang tua Muslim, anaknya non Muslim. Ternyata anaknya ingin kurbankan untuk orang tuanya. Boleh tidak, jamaah? Kalau dia kurban sendiri jelas nggak sah. Tapi kalau dihadiahkan untuk orang tuanya boleh. Boleh tidak? Jadi dalam artian kurban dia yang si anak non muslim itu dikasihkan orang tuanya hadiah. Boleh tidak, jamaah? Sudah meninggal. Pertanyaan gini, jamaah. Hadiah untuk mayit itu boleh tidak? Dianggap tidak, jamaah? Nah, ini dibahas dulu. Kalau hadiahnya sah, maka masuk ke hukum tadi. Berarti kurban untuk khusus apa? Khusus mayit. Boleh tapi nggak sunnah. Tapi kalau hadiahnya nggak dianggap, ya berarti sama halnya yang kurban siapa? Yang kurban non muslim tadi, berarti nggak sah. Nah, ini memang harus didudukan perkaranya. Sehingga lebih selamatnya kalau misalkan ada anaknya yang murtad tadi, suruh kembali masuk Islam dulu. Nah, biar sah ya, dia kurban nanti. Nah, tapi kalau misalkan dia ingin menghadiahkan kepada saudaranya yang muslim, itu urusan dia. Tapi yang paling penting dia suruh masuk Islam. Itu paling penting, jemaah. Iya. Yang kemudian masalian, wa yajuzu tadhiyatu bil ba'iri wal baqaril wahidati an sab'atin. Dibolehkan berkurban dengan apa? Dengan unta, kemudian apa namanya, sapi 1 ekor untuk 7 orang. Ya. Jadi masalian dibolehkan berkurban dengan unta, sapi 1 ekor untuk 7 orang. Dan ingat, masing-masing itu jemaah minimalnya berapa? 1/7. Ya. Jadi kalau kurang dari itu nggak boleh. Contoh gini, ada sapi harganya 21 juta, berarti 1 orang harus berapa? 3 juta. Kalau ada 1 orang cuma 2,5 juta. Misalkan. Kemudian inisiatif yang apa namanya, anggota yang lain nutupi. Tapi nggak tahu dia. Maka kurban dia nggak sah. Kenapa? Karena kurang. Kalau ingin sah, maka anggota yang lain yang ingin membantu datangi, kasih hadiah dulu, kemudian dia nyerahkan 3 juta, boleh. Tapi kalau inisiatif ditutupi, maka nggak boleh. Jadi 1 orang minimalnya harus berapa? 1/7. Ini minimal. Kalau maksimal boleh tidak, jamaah? Dia ambil 2 bagian, 2/7 boleh tidak? Boleh. 3/7 boleh tidak? Boleh. 7/7 boleh lagi. Nah, masalah. Atau gini, masalah ada 7 orang, 2 niat kurban, 5 niatnya untuk apa? Untuk makan-makan aja. Sah tidak, jemaah? Sah tidak? Sah, yang 2 saja. Yang ini apa? Ya ini setelah disembelih ya ambil dagingnya untuk makan aja. Tapi nggak dianggap kurban. Karena harus niat, karena ini ibadah. Tapi tetap sah. Cuma 2 orang ini yang sah. Yang 5 ini ya maka dia berhak untuk ngambil dagingnya. Ya, seperti itu, jemaah. Atau misalkan 1 ekor kambing 5 orang, boleh tidak? Boleh, sah. Yang nggak boleh itu 1 ekor sapi 5 orang, sah. Yang nggak boleh itu kalau misalkan 1 ekor sapi 8 orang, nggak sah. Kenapa? Karena melebihi batas. Jadi ya, maksimalnya itu 7 orang, seperti itu. Iya. Kemudian masalian,
Asyurut al-muqtabara fil udhiyati. Syarat yang teranggap terkait hewan kurban. Yang pertama terkait umur jamaah. Al-ibilu wa yustaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Jadi unta itu harus usianya sudah 5 tahun sempurna. Artinya gini jamaah. Kalau ada seekor unta di tanggal 10 baru genap 5 tahun, maka tanggal 10 belum boleh disembelih. Enggak boleh jamaah. Berarti bolehnya di hari atau di tanggal 11 boleh. Kenapa? Harus 5 tahun sempurna plus 1 hari boleh disembelih. Kalau ada unta di tanggal 11 Dzulhijjah baru genap 5 tahun, berarti unta ini belum cukup untuk kurban. Kenapa? Karena belum genap 5 tahun. Karena unta itu harus 5 tahun. Ya. Kemudian sapi wastaratu an yakuna qad akmala sanatain. Jadi sapi itu harus sudah sempurna 2 tahun. Artinya tadi kalau di tanggal 10 baru 2 tahun, berarti tanggal 10 belum boleh. Tanggal 11-nya baru boleh. Kalau tanggal 11 baru genap 2 tahun, berarti sapi ini belum layak jadi hewan kurban. Kenapa? Belum cukup umur. Belum cukup umur. Enggak boleh antum baru punya sapi baru lahir bawa ke panitia kurban. Wah, ini saya mau kurban. Enggak boleh. Kenapa? Belum cukup umur. Belum cukup umur. Jadi harus sudah cukup umur. Kalau tidak sah. Iya. Bagaimana jemaah kalau misalkan antum dibohongi? Dagangnya apa? Ya, dagangnya curang. Katanya ini sudah 2 tahun. Ternyata belum misalkan. Kalau antum nggak tahu, yang dosa dia. Kurban antum sah, tapi dia berdosa. Tanggung jawab. Tapi kalau antum sudah tahu, ini pedagang asal-asalan, sembarangan, kok tetap ngeyel beli di situ, maka kalau terjadi kesalahan, antum tanggung resiko. Maka cari pedagang yang amanah. Cari pedagang yang amanah, jangan sembarangan seperti itu. Sehingga dari sini pun jamaah sekalian, ini mungkin faidah ya. Kalau antum punya hewan ternak dan ingin disiapkan menjadi hewan kurban, maka berikan apa? Akte kelahiran. Lahirnya tanggal berapa, nanti 2 tahunnya kapan. Berarti baru sudah boleh. Tapi kalau tidak disiapkan untuk hewan kurban ya nggak masalah. Tapi kalau sudah disiapkan, maka catat kelahirannya. Biar apa jamaah? Biar tidak keliru seperti itu. Iya. Kemudian masalah al-ma'iz, kambing biasa disyaratkan sudah sempurna 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun tidak sah. Kecuali domba itu diberikan keringanan 6 bulan sudah boleh. Itu domba. Tapi kalau kambing biasa, maka harus sempurna 1 tahun. Iya. Kemudian masalah yang saat berikutnya as-salamah. Jadi hewan ini sehat, selamat, ya, terbebas dari aib. Dan aib itu jamaah ada 2. Ada aib yang menyebabkan hewan kurban ini tidak sah jadikan hewan kurban. Ada yang aib menyebabkan makruh saja dibenci, tapi masih sah. Ya. Maka di antara aib yang menyebabkan hewan kurban tidak sah, ya, yustaratu fil ibli wal baqari wal ghanami an takuna salimatan minal uyub. Ya, disyaratkan pada unta, kemudian sapi, ghanam, ya, domba. Hewan tersebut harus selamat dari aib. Yang aib tersebut jamaah sekalian bisa menyebabkan kurangnya daging. Jadi aib ini bisa menyebabkan kurangnya daging. Ya, ini bisa tidak sah. Fala tudzi'u al-ajfa. Maka tidak sah, ya, kurban dari binatang yang sangat kurus. Wal arja'u, ya, hewan yang pincang. Wal aura'u, hewan yang buta sebelah. Wal maridatu, hewan yang sakit. Ini enggak sah. Li hadisil Barra, ya, Barra ibni Azib. Dengan hadis dari Barra ibni Azib dari Nabi SAW, beliau mengatakan arba'un la tudzi'u fil adahi. Ada 3 binatang yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama jamaah sekalian al-aura'u al-bayyinu auruha. Jadi hewan yang buta, yang benar-benar buta. Ya. Jadi kalau misalkan masih bisa melihat, dia cuma -1, -2, ya, dikasih kacamata masih bisa lihat,
masih boleh. Tapi kalau sudah buta itu nggak boleh. Tapi kalau masih bisa melihat maka masih dibolehkan. Kemudian yang masalahnya wal maridatu al bayyinu marutuha. Jadi hewannya benar-benar sakit. Ya, ada orang punya binatang mau mati jam. Kelepek, kemudian datang ke panitia hewan kurban. Oh ini mau saya kurbankan sapi saya. Mau mati hewannya, nggak boleh, nggak sah. Ya. Kenapa? Hewan ini sakit. Ya. Kemudian wal arja'u al bayyinu arjuha. Jadi hewan yang pincang, yang benar-benar pincang. Standarnya gini jemaah, kalau hewan itu jalan dengan rombongan dia tertinggal. Tapi kalau bisa ngimbangi masih boleh, tetapi makruh. Tapi kalau sudah tertinggal maka hewan ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang masalah hewan yang sangat kurus sampai tidak ada tulang sunsunnya. Kalau kita pegang langsung pegang apa? Kenanya tulang. Jadi kalau disembelih pun ya nanti masyarakat dapatnya apa? Tulang semua sama kulit, sama bulunya. Cuma sandian nggak boleh. Nah, tujuan ya, di antara tujuan kurban itu apa? Dibagi dagingnya. Kalau nggak ada dagingnya ya percuma. Ustaz, bagaimana kalau ada misalkan hewan kurban sudah dibeli? Ya. Kemudian ketika diantarkan ke rumah pasti turunkan jatuh dari apa? Mobil. Kakinya patah. Bolehkah tetap dilanjutkan untuk hewan kurban? Jawabannya boleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena hewan ini sudah dibeli dan sudah dipastikan menjadi hewan kurban, maka tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau hewan itu cacat sebelum dibeli, kemudian dibeli dijadikan hewan kurban, maka ini nggak boleh. Kalau cacatnya tadi ya sampai patah misalkan, itu nggak boleh. Atau gini jamaah sekalian, antum beli hewan kurban, kemudian dititipkan di pedagang. Ya, sudah dijaga, kebetulan ternyata malam hari pedagangnya lagi tidur, hewan itu keluar berantem jamaah, sampai kakinya patah. Maka kalau misalkan ya, dalam artian pedagang tidak teledor, maka satu, pedagang tidak wajib mengganti karena akadnya amanah. Yang kedua, hewan kurban itu tetap dilanjutkan menjadi hewan kurban dan sah dan pahalanya tetap sempurna, tidak masalah. Tapi kalau misalkan jamaah sengaja, ini kan 3 hari mau disembelih, akhirnya diadu, ayo diadu, mau patah mau tidak, kamu disembelih, ternyata benar patah, maka nggak boleh. Kalau misalkan pedagangnya teledor, dia wajib ganti. Tapi kalau tidak teledor, maka tidak wajib ganti seperti itu. Tapi jangan kalau seandainya hanya sekedar patah tanduknya, sobek telinganya, ini makruh. Kalau tetap dilanjutkan sah, tetapi hukumnya makruh. Ya. Kemudian masalian, kapan waktu penyembelihannya? Tadi sudah disinggung bahwasannya ya, penyembelihan itu jamaah masalian dimulai ketika setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Ya, kemudian masalian ma yusna bil udhiyati. Ya, apa yang dilakukan atau boleh dilakukan terkait dengan apa? Ya, hewan kurban. Yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyatihi. Disunahkan bagi orang yang ingin berkurban untuk memakan dari hewan kurbannya. Kemudian menghadiahkan untuk kerabat, tetangga dan teman dan mensedekahkan kepada fakir dan miskin atau fuqara. Maka jamaah sekalian dianjurkan dibagi 3, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Jadi sohibul kurban itu jamaah tidak hanya dapat kaki, tetapi sepertiga. Tapi kalau misalkan dia nggak mau ya nggak masalah. Kalau mau silahkan, tapi kalau tidak ya nggak masalah. Misalkan dia ingin sedekahkan semua boleh, nggak masalah. Kemudian masalian, kalau misalkan berlimpah, bahkan orang dikasih nggak mau, boleh disimpan. Simpan di freezer, ya. Walaupun misalkan sampai tahun depan masih ada, mau kurban lagi masih ada, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dalam kondisi misalkan musim paceklik, ya, orang sangat butuh jamaah, kemudian disimpan nggak dikasihkan jangan. Tapi kalau orang ya, dalam artian ya, sudah melimpah, maka silakan disimpan. Ya silakan disimpan. Tapi misalnya masalah ini orang sudah dapat semuanya, cuma bagian dia nggak dimakan, tapi disimpan saja untuk jaga-jaga, nah masalah. Ya. Kemudian masalian ma yalzam muridu tadhiyati idza dakhalat ashrudil hijjah. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban? Idza dakhala ashrudil hijjah, ketika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka haram bagi orang yang ingin berkurban untuk memotong rambut, kuku, ya. Apa aja masalah sedikit pun nggak boleh. Termasuk kulit yang kering itu nggak boleh dicabut.
kelupas misalkan iseng-iseng nggak boleh. Kalau dia ingin berkurban. Dan ingat jamaah sekalian, larangan ini ketika dia sudah beli hewan kurban. Ya. Misal gini, di tanggal 1 antum belum punya keinginan berkurban. Di tanggal 5 baru beli hewan kurban, maka semenjak itu berarti tidak dibolehkan. Tapi sebelum beli jamaah, maka masih diperbolehkan untuk potong kuku, potong rambut. Ya, tapi kalau misalkan dari sebelum tanggal 1 sudah punya hewan kurbannya, maka semenjak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh untuk potong kuku, potong rambut. Seperti itu. Iya. Ya, kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Salatul Id. Salat itu jamaah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Dan salat Id jamaah sekalian sunahnya di musola. Musola itu tanah lapang yang berada di luar desa. Jadi kalau desa ada gerbangnya, kemudian tanah lapang, masuk desa berikutnya gerbang lagi, maka tanah lapang ini musola jamaah. Maka disunahkan di sini. Jadi bukan di lapangan berada di dalam apa? Dalam kota atau di dalam desa, bukan. Ada desa, ada lapangan bola, bukan di situ. Tapi yang sunnah tanah lapang yang berada di luar desa. Dan tujuannya syiar, jamaah syiar. Nah, cuma masalahnya di zaman kita sulit ya. Cari tanah lapang itu sulit, bahkan antara desa dengan desa yang lain sudah nyambung. Ya sudah, kalau tidak ada ya masih mending daripada di masjid. Jadi silakan walaupun di lapangan tidak masalah. Iya. Kemudian masalah ya. Salat Id tidak ada adzan dan iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah. Plus tidak ada salat qobliyah apa? Id enggak ada. Bagaimana kalau antum salatnya di masjid? Apakah masih dibolehkan untuk tahiyatul masjid? Boleh tidak jamaah? Silang pendapat, tapi yang kuat wallahu alam boleh. Kalau salatnya di masjid maka masih diperbolehkan untuk apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan tidak ada. Ya. Tidak ada tahiyatul mushola, enggak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Iya. Kalau langgar ada jamaah. Antum salatnya dilanggar. Tahiyatul langgar, boleh? Jawabannya langgar itu mushol masjid jamaah. Cuma istilah kita saja. Ya. Cuma ada kalau istilah kita ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Maksudnya masjid yang tidak untuk sholat Jumat. Tapi sama-sama masjid. Cuma di kita disebut namanya apa? Langgar. Sebagian lagi ada menamakan apa? Suro. Macam-macam, tapi aslinya masjid. Jadi kalau masih masjid dan itu wakaf, maka berlaku hukum-hukum masjid seperti itu. Ya. Kemudian masalah salat Id itu 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram maka baca iftitah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan iftitah itu setelah takbir ziyadah, tapi yang kuat iftitah itu setelah takbir ihram. Ya, kemudian setelah itu takbir 7 kali takbir. 7 kali takbir. Kemudian yang masalahnya, apakah ketika takbir ziyadah, takbir tambahan disunahkan untuk mengangkat tangan? Silang pendapat. Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah. Kenapa? Nggak ada dalil. Tetapi yang masalah sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Praktek Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar itu yang masalah sahabat Nabi yang terkenal tamasuk dengan sunnah. Jadi nggak mungkin kalau beliau mengamalkan sunnah apa? Jadi apa yang masalahnya? Jadi hanya dibuat-buat sendiri, nggak mungkin. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang sahih tetap disunahkan. Termasuk sholat jenazah juga sama, boleh ngangkat tangan. Tapi memang Islam mendapat seperti itu. Jadi ada takbir ziyadah, 7 kali takbir. Apakah ada zikir khusus di antara takbir tersebut? Tidak ada. Tapi apakah boleh antum baca zikir? Boleh. Apa zikirnya? Bebas. Tapi tidak ada zikir khusus. Antum diam boleh. Kalau baca zikir boleh istighfar, astagfirullah, boleh, tidak masalah. Tidak ada zikir khusus. Ya. Setelah itu baca apa jemaah? Baca ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian al-fatihah, kemudian boleh membaca surat al-a'la. Boleh. Atau surat apa jemaah? Qaf. Ya. Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian ruku sujud seperti biasa, kemudian bangkit ke rakaat yang berikutnya. Setelah takbir intiqal ada 5 takbir ziyadah. Ya, itu baru baca bismillah, kemudian al-fatihah, kemudian baca surat al-Ghasyiyah atau surat al-Qamar. Nah, ini sunnah ya, ini sunnahkan. Ya, kemudian masalahnya setelah itu ya, khutbah ya, 2
apa namanya, dua kali khutbah atau satu kali khutbah aja, masih silang pendapat. Ya, silang pendapat. Ya, tapi ulama jamaah sekalian yang kuat satu kali khutbah. Satu kali khutbah. Ya, kemudian ya, khutbah itu sunnah, tidak sebagaimana khutbah Jumat. Ya. Kemudian masalah di antara hal yang dianjurkan memakai wewangian, mandi, ya, kemudian jalan ya, pergi dan pulangnya berbeda. Nah, kemudian disunahkan untuk apa? Apa jamaah sekalian? Kalau sholat Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha jangan makan, tapi usahakan nanti makannya dari daging hewan kurban antum. Ya, kalau nggak kurban ya nggak usah nunggu. Tapi kadang ya masa kalau kita kurban pun repot ya, nunggu di sate dulu, baru udah kelaparan ya mas kalian. Kecuali memang fokus, ya, sembelih kemudian langsung dibakar itu bisa. Tapi kalau sulit ya sudah makan saja nanti. Makan hewan kurbannya pas sudah di apa namanya dimasak seperti itu. Ya Allah taala alam bisawab ya mas sekalian, ini sedikit ya terkait tentang masalah apa namanya kurban dan sedikit tentang sholat Id. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita nanti di hari Khamis ya. Mudah-mudahan sholat Id kita ya sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Ya. Silakan. Baik, silakan bersama pertanyaan. Untuk jamaah Iwan akan dibagi akan mengajukan pertanyaan menggunakan telepon secara berminimal dan bersama Ahmad akan memberikan pertanyaan melalui nomor WA yang sudah tercantum di sebelah layar. Nanti untuk setiap penanya akan mendapatkan berupa pulsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, takbir mutlak dan muqayyad. Waktunya selesai sholat nah. Itu pelaksananya itu setelah selesai sholat langsung atau kita dikit? Seperti biasa. Nah, iya. Masalah yang takbir itu Idul Adha itu ada dua, ada mutlak dan muqayyad. Mutlak itu disunahkan semenjak masuk 1 Dzulhijjah, nanti berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau muqayyad itu takbir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Kalau untuk selain jamaah haji, maka mulainya di tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh. Kalau untuk jamaah haji di tanggal 10 Dzulhijjah setelah zuhur. Karena mereka sebelumnya sibuk dengan talbiyah. Dibacanya jamaah sekalian setelah sholat 5 waktu, apakah setelah zikir atau sebelum zikir? Ya. Makanya masalah yang di sini silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh sebelum zikir, ada yang mengatakan setelah zikir. Ya. Ini silang pendapat. Ada yang mengatakan sebelum zikir, ada yang mengatakan setelah zikir. Tapi kalau Anda lebih condong pendapatnya mengatakan setelah zikir. Kenapa jamaah? Karena memang setelah sholat itu disunahkan zikir. Jadi setelah zikir kemudian apa? Takbir seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang setelah salam kemudian takbir, boleh tidak? Sebagian ulama membolehkan. Bahkan ada yang mengatakan ini babnya wasi. Silahkan mau sebelum setelah salam boleh, setelah zikir pun boleh. Tapi kalau Anda lebih condong setelah zikir. Kenapa? Karena yang sunnah setelah sholat itu zikir seperti itu. Wallahu a'lam. Oh iya. Nanti yang ini pertanyaan dari Ana ya. Siap-siap ya. Betul. Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi penyembelih hewan kurban? Nah. Soalnya di tempat Ana orangnya sudah meninggal, jadi ini kurban ini jadi yang pertama. Apa saja yang? Nah, ya jamaah sekalian, syarat-syarat untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban. Pertama, dibolehkan yang menyembelih hewan kurban Muslim dan ahlul kitab. Muslim dan ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya halal. Tapi syaratnya baca bismillah. Ini kalau bacanya bukan bismillah ya haram, nggak boleh ya.
Jadi ya sudah, solusinya apa? Muslim ya. Lebih hati-hati, muslim. Maka muslim itu dia nggak muslim, dia harus sholat 5 waktu, nggak percaya dukun. Itu pentingnya mah. Bukan kejawen ya. Kalau yang nyembelih kejawen sah tidak jamaah? Nggak sah. Kejawen itu ya dianggap bukan Islam. Bukan Islam jamaah. Kalaupun dihukumi dia bukan ahlul kitab, nggak sah. Murtad nggak sah. Nggak pernah sholat sama sekali, nggak sah nyembelihannya. Maka cari muslim yang taat, yang ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Kemudian baca bismillah. Ya, kemudian baringkan ya, hewan di lambung sebelah kiri. Ya. Kemudian ya, tangan kiri pegang lehernya, kemudian dikumpulkan apa? Uratnya tadi. Tangan kanan ya, pegang senjata. Kaki kanan pegang afan, kaki kanan diletakkan di leher. Kemudian baca Bismillahi wallahu akbar. Hadza minni atau hadza min fulan wa min ahli baitihi. Ya. Lillahi ta'ala misalkan. Ya. Nah itu aja masalahnya. Di antara adab yang lain, ingat jangan binatang dikuliti sebelum meregang nyawa. Enggak boleh. Ya. Kalau misalkan masih hidup dikuliti, maka hewan seperti ini haram dimakan. Kenapa? Berarti syak. Hewan ini matinya gara-gara disembelih atau gara-gara dikuliti. Ya. Kalau misalkan ya matinya gara-gara dikuliti, ya bangkai. Makanya kalau ada orang nembak burung, kemudian burung ini jatuh di air, maka status burung ini haram. Ya. Kenapa? Al aslu fil asya'i wal abdoi wal luhum at-tahrim. Hukum asal jamaah ya, terkait tentang apa namanya kemaluan kemudian daging itu haram jamaah, sampai benar-benar kita yakin setelah disembelih baca bismillah baru makan. Ya. Jadi kalau kita ragu, oh ini burung tadi matinya gara-gara tembakan atau gara-gara tenggelam di air, ragu syak, maka seperti kondisinya jamaah, berarti burung ini haram. Antum beli ayam setelah disembelih dicelupkan di air panas, ini juga ragu, ini matinya gara-gara disembelih atau gara-gara dicelupkan di air panas misalkan, maka seperti ini berarti haram, nggak boleh. Nah sehingga tunggu dulu mati, setelah mati ya silakan dicelupkan di air panas, tidak masalah. Maka sabar dulu, ketika boleh disembelih ingat jangan langsung digantung ya. Takutnya jamaah matinya gara digantung. Kalau matinya gara digantung berarti apa? Bangkai. Sehingga sebagai panitia hewan kurban ya, ingatkan dulu, Pak, sabar dulu. Kita itu tidak apa cari cepatnya, tapi kalau bangkai dibagikan gimana jamaah? Percuma. Jadi sabar dulu. Ya. Biar masyarakat mendapatkan hewan yang daging yang halal. Jangan tergesa akhirnya apa? Hewan ini ternyata matinya gara-gara digantung. Bukan gara-gara sembelihannya. Oh, dibangkai, kasihan masyarakat dikasih bangkai tanpa mereka sadari. Kenapa? Panitianya jahil. Maka hati-hati. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, fadhol. Setelah ada 3 pertanyaan yang masuk dari yang pertama, bagaimana hukum korban online sistemnya? Korban online? Oh, ingat ya, korbannya bukan pas online nyembelih ya. Jadi sistemnya orang yang hendak berkorban mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan lembaga sosial tertentu untuk diberikan kambing korban yang disembelih di tempat yang telah ditentukan lembaga. Ya, jamaah sekalian, kurban melalui online dalam artian dia transfer kemudian disembelih oleh panitia tapi di tempat yang lain misalkan. Boleh tidak? Boleh. Tapi ingat cari panitia yang amanah. Ya, jangan sampai sudah transfer ternyata uangnya dipakai untuk yang lain. Ya. Dia dapat dokumentasi ternyata hewan kurban di tempat yang lain, masjid yang lain. Lalu dia punya orang. Nah, ini dipastikan dulu apakah mereka amanah atau tidak. Kalau amanah tidak masalah. Ya, apalagi misalkan di sana lebih membutuhkan, nah ini mungkin lebih bisa diprioritaskan seperti itu. Jadi artinya boleh, yang penting panitianya amanah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah sah menyalurkan hewan kurban
yang masih banyak melakukan bid'ah. Ya. Kalau statusnya hadiah boleh. Jangankan kepada jadi ya muslim yang melakukan bid'ah. Jadi kurban itu jamaah dihadiahkan kepada non muslim boleh tidak? Boleh, karena ini hadiah. Beda dengan zakat. Zakat itu apa? Tidak boleh kecuali untuk mu'allaf. Ya. Jadi kafir itu cuma mu'allaf. Itu zakat. Tapi kalau kurban itu boleh. Yang kaya pun boleh dikasih. Yang miskin boleh dikasih. Kafir boleh dikasih. Selagi bukan kafir harbi. Ya. Selagi bukan kafir harbi. Maka tidak masalah. Tapi ingat ya mas, nggak boleh minta-minta ya. Antum kurbannya kambing, mintanya sapi. Pak, saya kurbannya kambing, tapi tolong ya, kirimnya daging sapi ya. Jangan. Ini babnya minta-minta jamaah, nggak boleh. Ya. Minta itu jamaah dibolehkan kalau darurat atau karena memang butuh. Tapi kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, untuk larangan potong rambut dan kuku itu untuk kepala keluarganya saja atau keluarga tidak boleh potong rambut atau kuku. Iya, jamaah sekalian ini larang untuk potong kuku, potong rambut adalah orang yang berkurban, yang beli. Kalau suami yang beli, maka suami yang tidak boleh potong rambut, potong kuku. Kalau yang beli istri dan modalnya dari istri, maka istri yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Ya. Adapun yang di atas namakan pahalanya, maka mereka masih boleh. Keluarganya misalkan anak istrinya masih dibolehkan untuk potong kuku, potong rambut. Ya. Jadi suami saja yang tidak boleh kalau dia yang kurban. Kalau dia yang kurban seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berhubungan dengan pembiayaan kambing yang boleh turunan itu Pak, itu apakah juga berlaku dengan haji? Misalnya mau haji tapi dengan uang hasil apa namanya patungan dari istri. Nah. Iya. Jadi yang masalahnya kalau tadi terkait kambing itu memang harus dari satu orang. Patungan nggak boleh. Kalau ada yang ingin bantu, lewatnya hadiah dulu. Kemudian dia baru beli ya hewan kurbannya. Tapi kalau otomatis patungan nggak boleh. Yang patungan bolehnya apa? Sapi. Terus bagaimana dengan haji? Haji boleh, nah masalah. Ada orang misalnya masalah yang dia berangkat haji dibantu orang, patungan. Ya, satu RT misalkan, boleh tidak? Boleh, nah masalah. Tidak masalah. Jadi tidak sama seperti kurban apa namanya satu ekor kambing, beda. Ya, jadi kalau misalkan ya, dia naik haji ada warisan dari istrinya, boleh, nah masalah. Hadiah pun boleh. Ya, hadiah pun diperbolehkan. Ya, satu RT sengaja menghajikan misalkan takmir masjid, boleh, nah masalah. Ya, walaupun apa namanya patungan, maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ya. Pada waktu mendekati hari sedangkan dana itu untuk Nah. mana yang didahulukan? Nah. Pertanyaan pertama itu. Kedua, ada sebagian kaum muslimin kemudian dengan atas nama keluarganya berpendapat dengan sekeluarga mana yang bisa? Gimana? Beri atas nama anggota keluarganya. Atas nama siapa? Oh. Pulang gitu. Jadi disebutkan namanya semuanya. Satu ekor kambing. Iya. Bagian yang satu mana yang lebih bisa? Iya. Jadi masalahnya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang apa namanya akikoh. Ada seseorang bertepatan dengan apa namanya mendekati Aid, ya anaknya lahir, dan dia hanya punya uang yang cukup untuk membeli satu ekor kambing, misalkan. Ya. Maka apakah didahulukan kurban atau akikoh? Ya. Sama sekalian, kalau kondisinya misalkan di hari ke-7 bertepatan dengan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah,
Maka sebagian ulama kita ada yang mengatakan boleh ditasyrik. Apa tasyrik? Digabungkan niat. Niat apa? Kurban dengan akikah. Ada yang membolehkan. Kalau bertepatan ya. Walaupun Anda lebih condong pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena akikah ibadah tersendiri, kurban ibadah tersendiri. Anda lebih condong nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya jamaah salin waktunya nggak berbarengan. Ya. Di tanggal dalam artian 11 Dzulhijjah lahirlah anak. Berarti kan sunnahnya di hari ke-7. Ya. Berarti dia harus pilih salah satunya. Entah untuk kurban atau untuk akikah. Makanya mana yang didahulukan? Nah, kita harus menimbang ketika berbenturan dua amal ibadah. Ya. Maka dilihat mana yang lebih besar maslahatnya. Ya. Kalau gini ya, dua amal ibadah tersebut satunya wajib, satunya sunnah. Dahulukan yang mana? Yang wajib. Sekarang gini, kurban itu wajib atau sunnah? Sedang mendapat. Yang kuat apa jemaah? Yang kuat tadi dalil yang kuat itu wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau akikah, ya, akikah yang kuat walau alam sunnah jemaah. Dahulukan yang mana jemaah? Dahulukan kurban, sahih. Nanti kalau kayak kurban nggak punya uang, barangkali dengan antum kurban jemaah, Allah berikan kemudahan rezeki. Akhirnya apa? Ya, ternyata ada datang rezeki baru. Nah itu di hari ketujuhnya bisa membeli hewan kurban lagi. Ya, jadi kalau seperti ini kasusnya ya tetap ya, silakan dahulukan ya, kurban. Tapi kalau misalkan kok nggak ada bayangan sama sekali, misalkan nggak ada bayangan sama sekali untuk misalkan bisa dapat uang dari mana, kemudian dia pilih untuk akikah, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena akikah waktunya terbatas. Cuma di hari ke-7. Karena di hari ke-14, hari ke-21 silang pendapat. Kenapa? Dalilnya lemah. Di luar itu jamaah sekalian, silang pendapat lagi. Ada yang mengatakan sudah, ya, berarti nggak ada waktu lagi sudah. Sehingga akikah sangat terbatas. Nah, maka kalau misalkan nggak ada gambaran lagi dapat uang dari mana misalkan, maka boleh silakan ambil akikah. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya, karena memang tadi kalau kita bicara hukum memang ya, sebenarnya sama-sama silang pendapat ya. Sama-sama silang pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Yang na'am sekalian. Yang kedua, nyembelih atas nama ya, semua keluarga. Pada satu ekor kambing. Ini sembelihannya di fulan. Kalau di atas namakan semua, dalam artian ini sembelihannya fulan itu nggak boleh. Karena satu ekor kambing itu satu orang, tapi pahalanya diniatkan untuk keluarganya. Jadi gini, satu orang yang kurban, tetapi pahalanya diniatkan untuk keluarganya. Nah, jadi bukan dalam artian ini kurbannya si fulan enggak. Kurbannya dari si fulan, si A, tapi pahalanya diniatkan untuk keluarganya. Maka semua dapat. Jadi yang sunnah, satu orang yang kurban, kemudian niatkan pahalanya untuk apa? Untuk keluarganya. Sehingga kalau ada yang nyembelih, bacanya apa? Hadza min fulan wa min ahli baitihi. Ini dari si fulan dan dari anggota keluarganya seperti itu. Maka tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tinggal ini aja niat. Yang penting saya berkurban niat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Salam. Nah. Nah. Kalau uangnya itu pegang oleh istri, Nah. itu dianggap uang istri atau Nah. suami dititipkan. Yang kedua, dengan hewan yang berlebihan disimpan di sampai kapan dia mempunyai nilai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertama tadi? Ya, jamaah sekalian, yang diwajibkan untuk kurban itu, ya, apa namanya, suami atau istri gitu kan? Jawabannya yang diwajibkan menurut sebagian ulama atau yang disunahkan muakkadah menurut jumhur itu yang punya kemampuan. Ya, kalau suami yang mampu berarti suami yang kena hukum. Kalau istri yang mampu berarti istri yang kena hukum. Tetapi ini uangnya suami. Tapi suami memberikan semua kepada istri. Apakah ini yang mampu istri atau yang mampu suami? Jawabannya ya, hukum asalnya uang suami ya uang suami. Cuma dititipkan saja. Berarti kalau seperti itu ya hakikatnya apa? Uang suami. Maka kalau seperti itu berarti yang kurban suami. Kecuali kalau uang itu sudah dihadiahkan. Maka sudah berpindah kepada apa namanya? Istri. Tapi kalau hanya dititipkan maka suami yang mampu berarti dia yang kurban seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jamaah, yang kena beban hukum itu yang mampu. Contoh gini, ada seorang istri yang dia bekerja uang sendiri, secara apa namanya keuangan dia mampu kurban, berarti dia kena hukum. Dia kena hukum, maka dia kurban. Maka dia berkurban seperti itu. Maka ketika dia kurban, apakah jamaah sekalian istrinya dapat, suaminya dapat? Dapat. Suami dapat, anak-anak dapat, keluarganya meninggal juga dapat seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Kemudian apa yang kedua apa tadi? Yang kedua, batas waktu. Oh, nah. Batas waktu daging yang disimpan itu sampai kapan jamaah menjadi artinya bernilai sebagai daging kurban? Jawabannya sampai dimakan. Sampai tahun depan ternyata pas mau kurban daging kurban masih ada. Maka boleh dimakan. Dan itu masih statusnya hewan kurban seperti itu. Ya, sehingga ya silakan kalau misalkan sampai tahun depan, tapi kayaknya kalau tahun depan juga mungkin sudah nggak enak ya. Kalaupun seandainya ada misalkan jamaah, maka ya diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari awal. Bagaimana jika kita masih punya banyak utang yang belum terlunaskan, tapi kita ingin berkorban, apakah boleh? Jawabannya boleh. Orang yang punya utang kemudian berkurban boleh. Ya. Bahkan utang kurban boleh. Atau nggak punya uang nggak punya uang untuk kurban, utang boleh tidak? Boleh. Cuma gini jamaah sekalian, dianjurkan oleh ya, sebagian ulama atau beberapa ulama ya, termasuk Al-Imam Ahmad kalau nggak salah, beliau mengatakan ya, dibolehkan kalau memang dia punya gambaran untuk bayar utangnya. Jelas? Ya, utang untuk beli sapi, tapi ada gambaran bulan depan gajian bisa bayar, maka silakan boleh, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada gambaran jangan kurban. Kenapa? Karena bayar utang itu wajib, kurban silang pendapat. Dan jumhur mengatakan sunnah. Tapi kalau misalkan dia tetap ya dalam artian berhutang, maka hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk sesi pertanyaan dari jemaah sudah berikut. Selanjutnya ada terus dari pertanyaan yang akan disampaikan dari Ustaz Bumel Sokoyo kepada para jemaah. Nanti silakan para jemaah bisa melakukan panggilan ke nomor WhatsApp yang sudah kami sampaikan tadi melalui telepon WhatsApp seperti itu. Jadi nanti teknisnya setelah Ustaz membacakan pertanyaan akan kami hitung mulai 3, 2, 1. Setelah hitungan ke-1 nanti silahkan tutup untuk melakukan panggilan ke nomor WA, dan nanti yang terangkat itu yang dibaca untuk mengajukan jawaban. Iya. Ya, pertanyaannya sebutkan 3 aib, 4 aib yang menyebabkan hewan kurban tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Plus sebutkan dalilnya. Sudah itu aja. Baik, pertanyaan sudah disampaikan. Untuk para jemaah akan bersiap-siap untuk melakukan panggilan
kami hitung mulai 3, 2, 1 nanti setelah dimulai silahkan lakukan panggilan secara sama-sama. Baik, kami hitung mulai 3, 2, 1 silakan. Cepat juga. Mohon ini ya ada yang telepon tapi cuma miss call, harusnya sampai terangkat. Mohon kami hitung kembali, saya ulangi. Harus sampai terangkat dulu, jangan ditutup begitu ya. 3, 2, 1 silakan. Baik, diulangi sekali lagi. Nah, Baik, Ibu, silakan menjawab pertanyaannya. Kurus, buta total, sakit, ya, pincang. Jadi bacakan dan ini. Gimana, Ustaz? ya udah dikasih bonus aja nggak apa-apa. Soalnya kalau antum juga disuruh dalil, ada yang hafal? Sulit kan? Udah insya Allah nggak masalah. Baik, Ibu. Iya. Cukup ya? Demikian yang Mas Hadian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu hadiri majlis-majlis ilmu. Dan ingat Mas Hadian, kaidah kita yang penting hadir. Antum paham nggak paham, hadir. Kenapa jemaah? Antum akan mendapatkan barokah dari hadir di majlis ilmu. Baik antum dimudahkan urusan ya, dunia akhirat dan alam barzah, itu pula keluarga antum jemaah. Dengan sebab apa? Barokah hadir di majlis ilmu. Maka ingat, ngantuk nggak ngantuk, hadir yang penting. Tidak masalah. Ya. Karena Nabi mengatakan apa? Humul qaumul alladzina la yashqa ya fihim jalisum. Jadi mereka adalah satu kaum yang dimana teman duduknya nggak akan rugi, tidak akan rugi, maka hadir ya, walaupun lagi malas, yang penting hadir. Itu kaidah antum ya, kaidah antum nggak perlu muluk-muluk, punya kaidahnya apa? Hadir saja. Seperti itu, barangkali nanti hidayah itu masuk seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.